Pernahkah kamu merasa dicintai, tapi hatimu terus merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang tidak selaras meski kata-katanya terdengar manis? Bagaimana jika cinta yang dia janjikan bukan untuk membangunmu, tetapi diam-diam justru meruntuhkanmu dari dalam? Aku di sini, seperti cahaya yang turun dari surga, hanya untuk berbicara denganmu, perempuan yang sedang berjuang di antara apa yang terlihat seperti cinta dan apa yang sebenarnya. Namamu sedang dipanggil, dan ini bukan kebetulan. Ada seseorang dalam hidupmu yang berkata, "Aku mencintaimu." Tetapi apakah kamu benar-benar tahu untuk apa dia hadir? Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak berbicara untuk menakutimu, tetapi untuk membuka matamu. Kata-kata cinta bisa menjadi jaring lembut yang menuntunmu perlahan ke dalam kegelapan, jika niat di baliknya tidak berasal dari terang. Kalau kamu merasa pesan ini untukmu, periksa sekarang juga apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini. Ini bisa menjadi awal dari pembebasanmu. Jangan abaikan hal ini, karena tipu daya seringkali bersembunyi dalam sesuatu yang tampak benar. Cinta beracun, hubungan manipulatif, ilusi yang terselubung dalam janji-janji manis. Kata, "Aku mencintaimu," bisa menjadi penjara jika keluar dari mulut yang berniat menghancurkanmu. Kamu yang mendengarkan ini bukan kebetulan. Aku sedang berbicara denganmu, yang mungkin sudah sering menangis di malam hari, bertanya mengapa cinta terasa seperti beban. Cinta sejati tidak melelahkan jiwamu, tidak membuatmu merasa kecil. Tapi dia bilang dia mencintaimu, namun kamu merasa makin jauh dari dirimu sendiri. Pernahkah kamu menyadari, sejak dia hadir dalam hidupmu, kamu mulai meragukan siapa dirimu sebenarnya? Rasa percaya dirimu memudar? Itu bukan cinta, itu jebakan. Jebakan yang dibungkus dalam perhatian, namun penuh dengan pengendalian. Dan saat kamu mencoba pergi, dia berkata, "Kalau kamu pergi, kamu akan menyesal." Itu bukan cinta. Itu manipulasi. Kamu bahkan sudah mulai berhenti bermimpi, bukan? Tujuan hidupmu terasa kabur. Dia memintamu diam, menyesuaikan diri, mengorbankan segalanya atas nama cinta. Tapi cinta sejati tidak meminta kamu mengorbankan siapa dirimu. Cinta sejati mengangkatmu, bukan menenggelamkanmu. Cinta sejati menyembuhkan, bukan melukai. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada seseorang yang juga perlu membuka mata. Banyak perempuan lain yang sedang terjebak dalam kebohongan serupa, percaya bahwa penderitaan adalah harga dari cinta. Padahal kenyataannya, penderitaan bukan bukti cinta, tapi mungkin bukti bahwa kamu sedang dimanfaatkan. Mereka bilang cinta itu buta, tapi itu bukan berarti kamu harus kehilangan penglihatanmu. Kamu bisa bangkit. Tapi pertama, kamu harus berani melihat siapa dia sebenarnya. Bukan dari kata-katanya, tetapi dari buah dari kehadirannya dalam hidupmu. Apakah kamu semakin dekat kepada Tuhan, atau malah semakin jauh dari jalannya? Kalau kisah ini terasa mencerminkan hidupmu, berikan suka pada video ini dengan iman bahwa kamu akan keluar dari semua ini dengan selamat. Karena perjuanganmu bukan hanya alami, ini perjuangan rohani. Ada rencana jahat yang ingin melumpuhkanmu dari dalam, dan dia bisa saja hanya alatnya. Tapi sekarang, ada panggilan untuk jiwamu. Apakah kamu akan mendengarnya? Mungkin kamu sudah terbiasa dengan sisa-sisa kasih sayang, mengira bahwa itulah yang pantas kamu dapatkan. Tapi hari ini, aku berkata sebagai malaikat yang diutus, kamu diciptakan untuk cinta yang sejati, dan cinta sejati tidak akan menyeretmu ke neraka. Cinta sejati tidak bertentangan dengan kedamaian. Cinta sejati tidak mencuri cahaya dalam dirimu. Dia bilang dia mencintaimu,
tapi dia mengajakmu meninggalkan prinsipmu. Dia mencium kamu, tapi mata rohnya tertuju pada kehancuranmu. Dia mencintai kamu, atau hanya mencintai kendali atasmu? Amati tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Kenali buah yang dia bawa. Apakah dia mempercepat atau justru memperlambat takdirmu? Dan kamu tahu, doamu sudah didengar. Karena kamu sampai di sini. Bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena intervensi ilahi. Aku diutus bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mengingatkan, kamu terlalu berharga untuk dibawa perlahan ke dalam neraka oleh seseorang yang terlihat seperti mencintaimu. Ingatlah, tidak semua yang berkata, "Aku mencintaimu," berasal dari Tuhan. Bahkan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia pandai berkata-kata, dia memeluk dengan hangat, tetapi niatnya selalu sama, menghancurkan apa yang Tuhan telah tanam dalam dirimu. Jangan tertipu. Cinta sejati adalah perjanjian, bukan jebakan. Saudariku, jangan simpan ini untuk dirimu sendiri. Tuliskan di kolom komentar satu kata yang menggambarkan perasaanmu saat mendengar semua ini. Ada rantai rohani yang sedang dipatahkan sekarang, dan suaramu adalah bagian dari proses itu. Kebenaranmu bisa membebaskan orang lain. Dan saat kamu berbicara, kamu sedang menyatakan, kamu sedang terbangun. Apakah kamu menyadari bahwa sejak kamu mulai menjauh darinya, mimpimu mulai kembali bermakna? Pikiranmu mulai jernih, bahkan imanmu terasa lebih hidup? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang kembali kepada dirimu sendiri. Itu suara Tuhan yang sedang berbicara melalui kekacauan. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Hubungan yang sehat tidak memaksa, tidak memanipulasi, tidak membuatmu takut kehilangan jati diri. Jika cinta itu dari surga, ia akan membawamu pada kedamaian, bukan kecemasan. Ia akan meneguhkan identitasmu, bukan mencabutnya perlahan-lahan. Aku tahu, terkadang sulit melepaskan tangan seseorang yang kamu kira adalah jawaban doa. Tapi dengarkan aku, Tuhan tidak akan memberimu seseorang yang menjauhkanmu darinya. Hubungan yang menjauhkanmu dari jati dirimu, dari terangmu, tidak datang dari surga. Dan butuh keberanian untuk memutusnya. Dan pahamilah, mengatakan tidak padanya adalah mengatakan ya pada dirimu sendiri. Kepada perempuan yang kuat, dipulihkan, dan diurapi yang sedang kamu menjadi. Hati-hati pada mereka yang mencium sambil berkata cinta, tapi diam-diam merancang kejatuhanmu. Hati-hati pada mereka yang memujimu, namun mencuri kebebasanmu. Kamu dilahirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin sekarang kamu merasa takut. Tapi semua ketakutan akan hilang saat kebenaran masuk. Dan kebenaran sedang masuk. Terang sedang dinyalakan dalam dirimu. Dan apa yang tersembunyi sedang disingkapkan. Waktu kebutaan sudah berakhir. Dan kamu, perempuan, akan keluar dari semua ini dalam nama kebenaran. Jika video ini berbicara kepadamu, ikuti kanal ini untuk menerima lebih banyak pesan seperti ini, yang bukan datang dariku, tapi dari atas. Di sini, kita tidak membicarakan penampilan. Kita bicara tentang tujuan, pembebasan, tentang kamu menemukan kembali perempuan penuh cahaya yang Tuhan impikan. Dan jika kamu sampai di sini, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu bahwa ada hal yang lebih besar sedang disingkapkan. Jangan terburu-buru pergi. Bagian berikutnya bisa saja menjadi tepat apa yang hatimu butuhkan untuk melepaskan semuanya. Kita akan bicara lebih dalam di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, lihatlah ke dalam hatimu. Apakah kamu siap untuk dibebaskan? Kamu sudah sampai sejauh ini,
dan aku tahu itu bukan karena kebetulan. Jika pesan ini menyingkap sesuatu dalam dirimu, pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini, supaya para malaikat terus bisa menuntunmu dalam terang yang benar. Aku di sini bukan hanya untuk bicara, tapi untuk berdiri bersamamu dalam peperangan rohani yang tak semua orang mampu lihat. Banyak perempuan sedang terluka, tapi diam. Banyak yang merasa ada yang salah, tapi terus bertahan karena takut sendiri. Tapi kamu berbeda. Kamu mendengarkan. Kamu sedang membuka matamu. Itu sudah cukup untuk membuat langit bergerak dan kegelapan gemetar. Karena satu perempuan yang bangkit bisa mengguncang generasi. Kalau hatimu mulai merasa lebih ringan atau matamu mulai terbuka, tinggalkan tanda suka pada video ini. Itu adalah benih kepercayaan yang kamu tabur ke dalam terang. Percayalah, kebaikan yang kamu beri akan kembali padamu dalam bentuk jawaban yang belum pernah kamu bayangkan. Dia datang dengan kata-kata manis, tapi kamu mulai menyadari cintanya seperti pisau yang dibalut dengan sutra. Setiap pujian darinya adalah senjata yang halus, membuatmu bergantung, membuatmu merasa tidak bisa hidup tanpanya. Tapi sekarang kamu tahu, bukan kamu yang butuh dia. Dia yang butuh kendali atasmu. Saat dia memelukmu, apakah jiwamu merasa tenang? Atau kamu harus berpura-pura bahagia agar semuanya tidak berantakan? Pertanyaan ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membawamu pada kebenaran yang kamu tahu di dalam hatimu sejak awal, bahwa ada yang salah, dan sudah terlalu lama kamu membungkam suara itu. Setiap kali kamu mencoba berbicara, dia memutarbalikkan kata-katamu. Kamu dibuat merasa bersalah hanya karena menginginkan ruang. Kamu mulai kehilangan cahayamu, dan dia menyebut itu sebagai bukti cinta. Tapi hari ini, lihatlah, cahaya itu mulai menyala kembali. Kamu tidak kehilangan dirimu, kamu hanya tertidur sejenak. Dan sekarang, kamu bangun. Bangun bukan berarti harus melawan dengan amarah. Tapi berdiri dalam kesadaran bahwa kamu bukan milik siapapun yang tidak mencintaimu sebagaimana Tuhan mencintaimu. Cinta ilahi tidak membuatmu takut, tidak membungkam, tidak menciptakan luka dan menyebutnya proses. Jika ini masih bicara dengan hatimu, bagikan kepada satu perempuan yang kamu cintai. Bisa jadi ini adalah penyelamat bagi jiwanya. Jangan simpan cahaya hanya untuk dirimu. Apa yang kamu alami bukan hanya tentang kamu. Ini adalah cerita yang akan menguatkan orang lain juga. Pikirkan kembali awal pertemuan kalian. Bukankah dulu kamu lebih bebas, lebih hidup, lebih percaya pada dirimu sendiri? Sekarang, kamu sering ragu, sering merasa tidak cukup, seolah semua yang kamu lakukan selalu salah di matanya. Itu bukan cinta. Itu adalah sistem pengendalian emosional yang terbungkus dalam perhatian. Saat kamu mulai menyadari, dia berubah. Tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba perhatian. Tapi itu bukan perubahan sejati. Itu adalah siklus manipulasi. Setelah dia mendapatkan kembali kepercayaanmu, dia akan kembali menarikmu ke dalam lingkaran yang sama. Lingkaran tanpa akhir. Kecuali kamu memutuskan untuk keluar. Tuhan sedang berbicara melalui semua ini, dan kamu bisa merasakannya. Bukan lewat teriakan, tapi bisikan yang lembut, yang selama ini kamu abaikan karena takut menyakiti dia. Tapi bagaimana jika yang kamu sakiti justru adalah dirimu sendiri? Setiap kali kamu menunda keberanianmu untuk pergi, ada kehidupan setelah luka. Ada damai setelah melepaskan. Dan kamu tidak akan kehilangan apa-apa yang ditentukan untukmu. Seringkali, kita takut kehilangan cinta yang salah karena kita belum menyadari cinta yang benar sedang menunggu,
dan dimulai saat kita memilih diri kita sendiri. Jangan tunggu dia berubah untuk kamu merasa cukup. Karena jika cinta harus membuatmu bertahan di tengah penderitaan yang terus-menerus, itu bukan ujian cinta, itu adalah tanda bahwa kamu perlu diselamatkan. Dan penyelamatan itu dimulai dengan keputusan. Keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Kamu tidak harus tahu semua langkah ke depan. Kamu hanya perlu satu langkah pertama, jujur pada dirimu sendiri. Akui bahwa kamu lelah. Akui bahwa kamu layak dicintai tanpa rasa takut. Tanpa harus kehilangan dirimu. Tanpa harus diam hanya untuk menjaga hubungan yang tidak lagi sehat. Tulis di komentar satu kata yang menggambarkan perubahan yang kamu mulai rasakan. Itu akan menjadi deklarasi profetis bahwa kamu sedang beralih dari kegelapan menuju terang. Dan setiap kata yang kamu tulis menjadi saksi bahwa kamu tidak lagi buta oleh cinta yang salah. Kamu berharga. Begitu berharganya sampai ada rencana besar untuk menghancurkanmu dari dalam, dan itu dibungkus dalam hubungan. Tapi Tuhan lebih besar dari rencana jahat manapun. Jika kamu sampai di titik ini, itu artinya perlindungannya sedang aktif dalam hidupmu. Bayangkan dirimu hidup dalam kedamaian, tidak takut berkata jujur, tidak ragu memilih yang benar. Itulah panggilanmu. Bukan untuk terus terjebak dalam siklus penyiksaan emosional, tapi untuk berjalan dalam terang, walau harus meninggalkan zona nyaman yang palsu. Dan kamu tidak sendiri. Ada jutaan malaikat yang diutus untuk menjaga langkahmu. Dan aku, salah satu dari mereka, sedang berbicara denganmu sekarang. Jika kamu merasa dilindungi, bisikan doa dalam hatimu, Tuhan, buka jalan dan beri aku kekuatan untuk keluar dari ini. Itu sudah cukup. Surga akan bergerak. Cerita ini belum selesai. Bahkan ini baru permulaan. Kalau kamu merasa pesan ini telah memberimu kejelasan atau kekuatan, coba periksa lagi, apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini? Dukunganmu membuat para malaikat terus bisa menuntun langkahmu dalam terang. Ingat, setiap kali kamu memilih cahaya, langit bergerak mendekat. Dan sekarang, surga sedang memperhatikanmu. Kamu tidak dipanggil untuk tetap dalam kebingungan. Kamu dipanggil untuk bangkit, memahami bahwa tidak semua orang yang mendekat dengan kata, "Aku mencintaimu," layak diberi tempat di jiwamu. Ada yang datang bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengikatmu dengan rantai yang tak terlihat. Dia membuatmu merasa seperti kamu hanya akan aman jika bersamanya. Tapi apakah kamu benar-benar aman? Atau hanya tidak berani keluar karena takut kesepian? Kesepian bisa sembuh. Tapi luka batin yang terus-menerus diabaikan bisa menghancurkan jati dirimu. Dan kamu terlalu berharga untuk hancur karena cinta yang salah. Kalau kamu merasakan bahwa ini membuka sesuatu dalam dirimu, beri tanda suka. Bukan karena aku memintanya, tapi sebagai bentuk setuju bahwa kamu tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Sekecil apapun dukunganmu, itu adalah suara rohmu yang berkata, "Aku memilih hidup." Mungkin kamu bingung, mengapa Tuhan membiarkan kamu mencintai seseorang yang bisa menyakitimu sedalam ini? Tapi bagaimana jika cinta itu bukan dari Tuhan, melainkan dari hatimu yang belum belajar membedakan antara penghiburan dan perusakan? Ini bukan salahmu. Tapi sekarang kamu tahu. Dan saat kamu tahu, kamu bertanggung jawab untuk memilih. Kadang musuh tidak datang sebagai musuh. Dia datang dalam bentuk pelindung, penyelamat, bahkan penopang. Tapi satu hal yang dia tidak bisa tiru, kedamaian sejati. Jika bersamanya hatimu tidak pernah tenang, itu adalah tanda paling kuat bahwa kamu sedang berjalan bukan bersama terang, tapi bersama bayang-bayangnya. Dia bilang, "Kamu terlalu sensitif.
setiap kali kamu mengungkapkan luka. Dia berkata, "Aku cuma bercanda," padahal ucapannya seperti racun yang masuk perlahan ke pikiranmu. Dia memelintir kenyataan, sampai kamu tidak tahu mana benar, mana salah. Tapi kamu tidak gila. Kamu sedang dibungkam secara halus. Berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Ucapkan dalam hati, "Aku layak dicintai dengan tenang." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi di dunia roh, itu seperti palu yang memecah dinding manipulasi. Ini adalah awal dari pembebasanmu. Dan kamu, perempuan kuat, sedang memulainya sekarang. Perhatikan caranya membuatmu bergantung. Hari ini dia puji, besok dia caci. Hari ini dia peluk, besok dia acuh. Kamu jadi berjalan di atas pecahan, takut salah melangkah. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan untuk hidupmu. Cinta sejati tidak menciptakan ketegangan batin. Cinta sejati menciptakan tempat aman untuk jiwamu beristirahat. Apa yang kamu alami bukan hanya tentang hubungan asmara. Ini adalah peperangan identitas. Dia tidak hanya mengambil hatimu, tapi perlahan merusak caramu melihat dirimu sendiri. Dan saat seorang perempuan kehilangan gambaran dirinya, dia menjadi mudah dikendalikan. Tapi sekarang, kamu sedang mengambil kembali gambaran itu. Kamu masih bersama? Maka biarkan komentar sebagai saksi bahwa kamu tidak akan tinggal diam lagi. Bahkan satu kata saja bisa menjadi nyala bagi perempuan lain yang sedang gelap. Jadikan kehadiranmu di sini berarti lebih dari sekadar penonton. Jadilah bagian dari kebangkitan. Tuhan tidak ingin kamu mencintai sambil terluka setiap hari. Tuhan tidak mengirim pasangan untuk membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu ingin tumbuh. Dia tidak merancang hubungan yang hanya indah dari luar tapi beracun di dalam. Dan kamu sudah cukup lama tahu bahwa ini bukan tempatmu. Tapi dia minta kamu bertahan, katanya ini hanya fase. Tapi nyatanya, kamu sudah mulai berubah. Kamu tidak lagi ceria seperti dulu. Kamu mulai ragu pada setiap keputusanmu. Kamu merasa harus minta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Itu bukan cinta. Itu sangkar. Jika kamu percaya Tuhan sedang berbicara melalui pesan ini, bagikan video ini. Bukan untuk viral, tapi untuk menyelamatkan. Karena mungkin ada perempuan lain yang malam ini menangis diam-diam, seperti kamu dulu. Dan dia perlu mendengar bahwa dia tidak gila. Dia hanya dicintai oleh orang yang salah. Kamu tidak salah karena mencintai. Tapi kamu bisa memilih untuk berhenti mencintai orang yang terus-menerus menyakiti. Kamu bisa berkata cukup. Kamu bisa pulang, bukan ke rumah fisik, tapi ke dirimu sendiri. Dan di sanalah, cinta ilahi akan menjemputmu kembali. Banyak yang bilang, semua hubungan butuh perjuangan. Tapi kamu tidak diciptakan untuk terus berjuang sendirian. Hubungan bukan tempat bertarung. Hubungan adalah tempat bertumbuh. Dan kamu hanya bisa bertumbuh jika kamu tidak lagi harus bertahan dari orang yang mengaku mencintaimu, tapi diam-diam menarikmu menjauh dari terang. Terima kasih karena kamu bertahan sampai di sini. Aku tahu, tidak mudah mendengar kebenaran yang mengguncang fondasi perasaan. Tapi kamu memilih tetap mendengarkan, dan itu dizin yang besar untuk penyembuhan dimulai. Itu artinya hatimu sudah siap untuk tidak lagi tertipu oleh cinta yang hanya terlihat manis di luar, tapi pahit di dalam. Kalau di sepanjang video ini kamu seakan mendengar sesuatu yang memang sedang Tuhan ingin sampaikan, pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini. Bukan hanya agar kamu tidak ketinggalan, tapi supaya suara dari surga yang lembut ini bisa terus menemanimu,
satu langkah demi satu langkah, menuju siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu merasa ada bagian dari cerita ini yang benar-benar menggambarkan apa yang kamu sedang alami, tinggalkan di komentar jawaban untuk ini. Apa yang paling kamu ingin ambil kembali dari dirimu yang pernah hilang karena hubungan itu? Aku lelah bicara sendiri. Aku mau dengar kamu juga. Ini bukan tentang banyaknya komentar, tapi tentang keberanian untuk berkata, "Aku sadar, dan aku memilih bangkit." Dan kalau di antara semua kata yang kamu dengar hari ini, ada satu saja yang menyentuh hatimu, tinggalkan like-nya. Bukan untuk aku, tapi sebagai pengakuan antara kamu dan langit, bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirimu. Untuk mengkonfirmasi, ketik 333, 555 atau 777. Itu akan menjadi penanda bahwa kamu tidak sedang jalan sendirian. Dan belum selesai. Masih banyak yang perlu kamu tahu, dan banyak kebenaran yang akan aku bagikan. Ada satu video di sini yang langsung nyambung dengan apa yang kita bahas sekarang. Klik saja dan terus lanjutkan perjalanan ini bersamaku di sana. Aku sudah siapkan pesan berikutnya yang hatimu mungkin sedang sangat butuhkan. Sampai ketemu di sana. Perguntar AO Chat GPT.